Indonesia merupakan negara kesatuan dengan masyarakat yang mayoritas beragama Islam atau Muslim, dan merupakan negara dengan mayoritas terbesar umat Muslim di dunia. Berdasarkan data dari sensus penduduk pada tahun 2010, menunjukkan bahwa 87,18% atau 27 juta jiwa dari total 238 juta jiwa penduduk Indonesia beragama Islam. Walaupun Islam adalah agama mayoritas, tetapi negara kita ini tidak berasaskan Islam. Menurut beberapa teori yang ada, ajaran Islam masuk ke Indonesia melalui orang-orang dari berbagai bangsa. Sebagian dari mereka ada yang datang ke Nusantara untuk berdagang sembari berdakwah. Ada pula kaum ulama atau ahli agama yang mendatang ke Nusantara untuk mensiarkan ajaran Islam. Terlepas dari perdebatan dan diskusi yang kemudian muncul, ada 4 teori terkait masuknya Islam di Indonesia. Berikut teori-teori masuknya Islam ke Indonesia. Teori India Gujarat. Teori Gujarat mengatakan bahwa proses kedatangan Islam ke Indonesia berasal dari Gujarat pada abad ke-7 Hijriah atau abad ke-13 Masehi. Gujarat ini terletak di India bagian barat, berdekatan dengan Laut Arab. Kaum saudagar Gujarat datang melalui Selat Malaka dan menjalin kontak dengan orang-orang lokal di bagian barat Nusantara. Salah satu bukti yang mendukung teori ini adalah ditemukannya nama Malik As-Saleh. Nama asli Malik As-Saleh sebelum masuk Islam adalah Marasili. Ia merupakan pendiri Kesultanan Sunda Pasai di Aceh. Dikutip dari buku Arkeologi Islam Nusantara 2009 karya Ukati Jendra Sasmita, corak batu nisan Sultan Malik As-Saleh memiliki kemiripan dengan corak batu nisan di Gujarat. Dan ditemukan pula batu nisan lain yakni makam Maulana Malik Ibrahim, salah satu wali Songo yang wafat tahun 1419. Selain itu, hubungan dagang antara Nusantara dengan India telah lama terjalin. Teori Arab Mekah. Menurut Buya Hamka, Islam sudah menyebar di Nusantara sejak abad 7 Masehi. Hamka dalam bukunya yang berjudul Sejarah Umat Islam 1997 menjelaskan salah satu bukti yang menunjukkan bahwa Islam masuk ke Nusantara dari orang-orang Arab. Bukti yang diajukan Hamka adalah naskah kuno dari Cina yang menyebut bahwa sekelompok bangsa Arab telah bermukim di kawasan pantai barat Sumatera pada 625 Masehi. Di kawasan yang pernah dikuasai kerajaan Sriwijaya itu juga ditemukan nisan kuno bertuliskan nama Syekh Rukunuddin, wafat tahun 672 Masehi. Selain itu, di Samudra Pasai, mazhab yang terkenal adalah mazhab Syafi'i. Mazhab ini juga terkenal di Arab dan di Mesir pada saat itu. Kemudian, yang terakhir adalah digunakannya gelar Al-Malik pada raja-raja Samudra Pasai seperti budaya Islam di Mesir. Teori inilah yang paling banyak mendapat dukungan para tokoh sejarawan yang menyatakan bahwa kaum saudagar dari Arab cukup dominan dalam aktivitas perdagangan ke wilayah Nusantara. Sebagian dari pedagang Arab tersebut kemudian menikah dengan warga lokal dan membentuk komunitas Muslim. Mereka bersama-sama kemudian melakukan kegiatan dakwah Islam di berbagai wilayah di Nusantara. Teori Persia, Iran. Menurut teori ini bahwa ajaran Islam masuk ke Nusantara dari bangsa Persia atau wilayah yang kemudian menjadi negara Iran pada abad ke-13 Masehi didukung oleh Umar Amir Hussein dan Hussein dijajah Iran.
Husain juga memfokuskan teori ini dengan persamaan budaya dan tradisi yang berkembang di antara masyarakat Persia dan Indonesia. Salah satunya seperti tradisi merayakan 10 Muharram atau 1 Suro. Selain itu, ukuran kaligrafi pada batu nisan yang dipakai di banyak pemakaman Islam juga dianggap persamaan budaya. Akan tetapi, ajaran Islam yang masuk dari Persia kemungkinan adalah Syiah. Kesamaan tradisi tersebut serupa dengan ritual Syiah di Persia yang saat ini merujuk pada negara Iran. Teori ini cukup lemah karena mayoritas pemeluk Islam di Indonesia adalah bermazhab Sunni. Teori Cina. Penyebaran Islam di Indonesia juga diperkirakan masuk dari Cina. Ajaran Islam berkembang di Cina pada masa dinasti Tang, 618 sampai 905 Masehi. Dibawa oleh panglima Muslim dari kekhalifahan di Madinah semasa era Khalifah Utsman bin Affan, yakni Sa'ad bin Abi Waqqas. Konon pernah menjadi pusatnya para pendakwah Muslim dari Cina. Dalam buku Islam ini, Cina menyebut relasi pertama antara orang-orang Islam dari Arab dengan bangsa Cina terjadi pada 713 Masehi. Diyakini bahwa Islam memasuki Nusantara bersama migrasi orang-orang Cina ke Asia Tenggara. Bukti lain adalah banyak pendakwah Islam keturunan Cina yang punya pengaruh besar di Kesultanan Demak, kerajaan Islam pertama di Jawa. Seiring dengan keruntuhan kemaharajaan Majapahit pada perjalanan abad ke-13 Masehi, sebagian dari mereka disebut Wali Songo. Dalam buku sejarah yang ditulis oleh Nana Supriyatna, diungkapkan bahwa Kesultanan Demak didirikan oleh Raden Patah, putra Raja Majapahit dari istri seorang perempuan asal Cina yang telah masuk Islam. Raden Patah yang memiliki nama Cina Jinbun memimpin Demak bersama Wali Songo sejak 1500 Masehi.